presentasi tugas pengganti UTS dalam mata kuliah Etika Profesi Keteknikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Sundusi Adnan dengan NJ 1B022005 dari kelas TP1 Program Studi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Dalam video kali ini saya akan menyelesaikan salah satu tugas pengganti UTS dalam mata kuliah Etika Profesi Keteknikan. Adapun poin pembahasan yang akan saya bahas di dalam video ini, yang pertama itu mengapa perlu menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, etika sebagai mahasiswa. Dan yang ketiga, pentingnya menerapkan etika profesi. Sebelum masuk pembahasan yang pertama, alangkah baiknya kita mengenal dulu etika. Apa sih itu etika? Etika adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman baik bagi suatu individu maupun suatu kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku. Dengan kata lain, pengertian ini disebut juga sebagai sistem nilai di dalam hidup manusia, hak perorangan maupun bermasyarakat. Mengapa sih kita perlu menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, meningkatkan kehidupan bersama. Dalam beretika, etika membantu kita bertindak dengan cara yang menghormati hak dan kepentingan lain sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dalam bermasyarakat. Yang kedua, menciptakan kepercayaan. Dengan mempraktikkan kejujuran, keadilan dan tanggung jawab, kita membangun rasa percaya dengan orang-orang di sekitar kita. Kepercayaan ini penting dalam berbagai aspek kehidupan, dari hubungan pribadi hingga transaksi bisnis. Selanjutnya, contoh yang ketiga, mengurangi konflik. Etika mengajarkan kita untuk memahami pandangan orang lain sehingga mengurangi potensi konflik. Ketika kita menghormati hak dan perasaan orang lain, lebih mudah untuk menghindari pertengkaran dan kesalahpahaman. Selanjutnya, contoh yang terakhir, menumbuhkan tanggung jawab sosial. Etika membantu kita sadar bahwa tindakan kita memiliki dampak terhadap orang lain dan lingkungan. Dengan demikian, kita lebih bertanggung jawab terhadap keputusan yang kita ambil, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Yang kedua, etika sebagai mahasiswa. Berikut beberapa contoh penerapan etika dalam kehidupan sebagai mahasiswa. Yang pertama, kejujuran akademik. Contohnya menghindari plagiarisme. Menulis dan menyelesaikan tugas dengan karya orisinal adalah inti dari integritas akademik. Mengutip sumber dengan benar dan menghindari menyaring karya orang lain adalah tanda kejujuran. Yang kedua, tidak curang saat ujian. Menghormati aturan ujian dan tidak menggunakan bantuan yang tidak diizinkan menunjukkan integritas pribadi dan profesional. Contoh lainnya, tanggung jawab. Contohnya menyelesaikan tugas tepat waktu. Hal ini menunjukkan rasa tanggung jawab dengan menyelesaikan tugas dan proyek sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Yang kedua, menghadiri kuliah secara teratur. Ketika belajar mencangkup komitmen untuk hadir dalam kelas, aktif berpartisipasi dan menunjukkan rasa hormat kepada dosen dan teman sekelas. Contoh lainnya, menghormati dosen dan sesama mahasiswa. Yang pertama, bersikap sopan dan hormat. Berbicara dengan sopan, mendengarkan pendapat orang lain dengan baik, dan menghormati perbedaan pendapat adalah bagian dari etika bermasyarakat yang baik. Yang kedua, kerjasama dalam tim. Dalam proyek kelompok, etika kerja yang baik termasuk membagi tugas secara adil, mendengarkan pandangan anggota kelompok, dan membantu mencapai tujuan bersama. Dengan mempraktikkan etika, mahasiswa tidak mencapai prestasi akademik, tapi juga berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan berintegritas, siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir. Menerapkan etika profesi sangat penting karena memainkan peran kunci dalam menjaga integritas, kepercayaan, dan kredibilitas dalam berbagai bidang pekerjaan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa etika profesi harus diterapkan. Yang pertama, menjaga kepercayaan publik. Etika profesi membantu menciptakan dan menjaga kepercayaan antara profesional dan klien. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme. Menerapkan etika dalam
profesi membantu menciptakan standar perilaku yang tinggi yang mendorong sikap profesional dalam segala aspek pekerjaan. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam profesi tertentu, terutama yang berkaitan dengan kekuasaan dan kepercayaan publik, seperti dokter, pengacara, atau pejabat publik. Ketika profesi mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat. Yang keempat, menjamin perlindungan klien atau konsumen. Ketika profesi melindungi hak-hak klien atau konsumen dari potensi eksploitasi atau penipuan. Misalnya dalam profesi hukum, etika mengharuskan pengacara untuk melindungi kepentingan klien dengan jujur dan tidak memanfaatkan mereka. Menciptakan lingkungan kerja yang positif dalam organisasi atau perusahaan. Etika profesi membantu menciptakan budaya kerja yang positif dan kolaboratif. Ini mengurangi konflik internal, mempromosikan kerjasama tim, dan meningkatkan produktivitas serta kepuasan kerja. Menerapkan etika profesi bukan hanya soal mematuhi aturan, tetapi juga soal menjaga martabat dan integritas dalam menjalani tugas profesional. Etika membantu memastikan bahwa setiap tindakan profesional dilakukan dengan pertimbangan moral yang baik, tidak hanya demi keuntungan pribadi atau organisasi, tetapi juga dapat kepentingan masyarakat luas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.